Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, terutama bagi para lansia, yaitu herbal penjaga jantung dan tekanan darah yang aman untuk lansia. Tapi sebelum kita mulai pembahasan ini, seperti biasa ya sahabat sehat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya Anda tidak ketinggalan berbagai video terbaru dari Hidup Sehat Official, karena setiap minggunya kita akan membahas berbagai rahasia kesehatan alami yang bisa Anda praktikkan langsung di rumah. Baik, sekarang mari kita bahas dengan santai namun mendalam. Sahabat sehat, tahukah Anda bahwa penyakit jantung dan tekanan darah tinggi adalah dua masalah kesehatan paling sering dialami oleh orang berusia di atas 50 tahun? Ini terjadi karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita kehilangan elastisitasnya, sehingga tekanan darah mudah naik. Selain itu, otot jantung menjadi lebih lemah, dan seringkali, darah tidak mengalir seefisien ketika kita masih muda. Namun kabar baiknya, alam menyediakan banyak cara untuk membantu kita menjaga jantung tetap kuat dan tekanan darah tetap stabil, tanpa harus tergantung penuh pada obat kimia. Saya sebagai dokter sering mengingatkan, bahwa obat herbal bukan pengganti obat dokter, melainkan pendamping alami yang bisa membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Dan bila digunakan dengan cara yang benar, herbal ini bisa menjadi penjaga yang luar biasa untuk kesehatan jantung dan tekanan darah Anda. Mari kita mulai dari yang pertama, daun kelor. Mungkin sahabat sehat sering mendengar bahwa daun kelor disebut sebagai pohon ajaib. Julukan ini bukan tanpa alasan. Daun kelor mengandung antioksidan yang sangat tinggi, juga kalsium, zat besi, dan kalium, mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah dan memperkuat pembuluh darah. Selain itu, kelor juga memiliki efek menenangkan, membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar, dan menurunkan kolesterol jahat. Untuk para lansia, minum air rebusan daun kelor 2 atau 3 kali seminggu sangat bermanfaat. Caranya mudah, rebus sekitar 10 lembar daun kelor dalam 2 gelas air, biarkan hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat-hangat di pagi hari. Efeknya tidak langsung terasa hari itu juga, tapi dalam jangka panjang, Anda akan merasa lebih ringan, tidak mudah pusing, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Herbal berikutnya adalah jahe merah. Jahe merah ini luar biasa sekali untuk melancarkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Bagi lansia, sirkulasi darah yang lancar adalah kunci utama agar jantung tidak bekerja terlalu keras. Zat gingerol dalam jahe merah membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa turun secara alami tanpa efek samping. Selain itu, jahe merah juga membantu mengurangi kadar kolesterol, menguatkan sistem imun, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Cukup rebus 3-4 iris jahe merah dalam segelas air, tambahkan sedikit madu jika suka, dan minum pagi hari sebelum makan. Rasanya hangat, menenangkan, dan tubuh terasa lebih nyaman. Kemudian kita punya bawang putih, yang sering disebut sebagai obat jantung alami. Bawang putih mengandung alicin, zat yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan. Selain itu,
Bawang putih juga membantu menurunkan kolesterol dan mencegah terbentuknya gumpalan darah. Untuk lansia, cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan memotong 1 siung bawang putih mentah kecil-kecil, diamkan 5 menit agar alicinnya aktif, lalu telan bersama madu. Kalau dilakukan secara rutin, bawang putih bisa menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko stroke atau serangan jantung mendadak. Selanjutnya ada daun seledri. Mungkin selama ini sahabat sehat mengira seledri hanya pelengkap sup. Padahal, daun seledri memiliki efek luar biasa dalam menurunkan tekanan darah. Seledri bersifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang kelebihan garam dan air, penyebab utama tekanan darah tinggi. Selain itu, daun seledri juga memiliki efek menenangkan pada sistem saraf, sehingga cocok untuk lansia yang mudah stres atau sering tegang. Minum air rebusan seledri secara teratur bisa membuat tidur lebih nyenyak dan jantung berdetak lebih tenang. Herbal berikutnya adalah temulawak. Rimpang berwarna kuning cerah ini kaya akan kurkumin dan santorizol, dua senyawa penting yang membantu menurunkan kolesterol dan melancarkan aliran darah ke jantung. Selain itu, temulawak juga membantu fungsi hati, sehingga metabolisme lemak menjadi lebih baik. Dengan begitu, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Untuk lansia, temulawak bisa direbus atau dibuat dalam bentuk serbuk instan tanpa gula. Minum 2 kali seminggu sudah cukup untuk membantu menjaga stamina dan menurunkan tekanan darah berlebih. Kemudian ada daun sirsak. Daun ini dikenal memiliki efek menenangkan dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Namun, penggunaannya harus hati-hati, terutama untuk lansia. Jangan terlalu sering. Cukup rebus 3-5 lembar daun sirsak dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum selagi hangat 2 kali seminggu. Efeknya akan membantu memperlancar aliran darah dan menstabilkan detak jantung. Berikutnya ada kulit manggis. Banyak orang tidak tahu bahwa bagian yang paling berkhasiat dari buah manggis justru ada pada kulitnya. Kulit manggis mengandung santone, antioksidan yang sangat kuat untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah peradangan di sekitar jantung. Ekstrak kulit manggis juga terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan mengembalikan energi tubuh. Untuk lansia, Anda bisa mengeringkan kulit manggis, merebusnya, atau menggunakan serbuk alami tanpa campuran bahan kimia. Selain herbal-herbal itu, ada juga daun salam, kunyit, dan sambiloto, yang semuanya memiliki manfaat besar untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Daun salam mengandung flavonoid yang membantu memperbaiki dinding arteri, sementara kunyit membantu melarutkan kolesterol di dalam darah. Sambiloto, meskipun rasanya pahit, memiliki efek antiinflamasi kuat yang sangat baik untuk menenangkan jantung yang terlalu sering berdebar. Nah, sahabat sehat, semua herbal yang saya sebutkan tadi pada dasarnya bekerja dengan cara melancarkan aliran darah, menurunkan kolesterol, dan membantu jantung bekerja lebih ringan. Namun, ingat ya, herbal bukanlah sulap. Hasilnya tidak instan. Anda perlu mengonsumsi secara teratur, menjaga pola makan, cukup tidur, dan tidak terlalu banyak pikiran. Saya ingin menekankan satu hal penting. Untuk para lansia yang sudah mengonsumsi obat dokter, jangan menghentikan obat Anda begitu saja. Konsultasikan dulu sebelum memulai herbal apapun. Karena ada beberapa herbal yang bisa memperkuat efek obat, dan kalau tidak hati-hati bisa membuat tekanan darah turun terlalu cepat. Cara aman adalah dengan memberi jeda sekitar 2 jam antara minum obat dokter dan minum ramuan herbal. Selain konsumsi herbal, hal yang tak kalah penting adalah pola hidup sehat. Jangan terlalu banyak duduk, biasakan jalan kaki ringan setiap pagi selama 15-20 menit,
dan perbanyak minum air putih. Kurangi garam, hindari gorengan berlebihan, serta perbanyak sayur dan buah yang segar. Tidur cukup dan jangan sering begadang, karena jantung membutuhkan waktu istirahat juga. Sahabat sehat, jika semua kebiasaan baik ini dilakukan dengan konsisten, Anda akan merasakan perubahan besar. Jantung akan terasa lebih kuat, tekanan darah stabil, dan tubuh lebih bertenaga setiap hari. Dan yang paling indah adalah, Anda bisa menjalani masa tua dengan lebih tenang dan bahagia. Jadi mulai hari ini, mari kita rawat jantung kita dengan cinta dan kesabaran. Gunakan herbal alami sebagai sahabat, bukan sebagai pengganti obat dokter. Dan selalu dengarkan tubuh Anda, karena tubuh tidak pernah berbohong. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa klik tombol like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat dari kami di Hidup Sehat Official.